Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Rizal, bisa dipanggil Rizal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan Microsoft Excel untuk belajar siswa dan juga untuk mengajar bagi guru. Sebelum kita menggunakan Microsoft Excel, ada baiknya kita juga mengetahui apa sih Microsoft Excel tersebut. Microsoft Excel merupakan sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office yang berfungsi untuk mengolah angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom. Setelah kita mengetahui apa itu Microsoft Excel, sekarang yuk mari kita buka aplikasi Microsoft Excel. Berikut merupakan tampilan awal Microsoft Excel yang terdiri dari Home, New, dan Open. Kemudian klik Blank Workbook. Berikut merupakan tampilan kerja dari Microsoft Excel Blank Workbook. Tampilan awalnya akan langsung mengacu kepada menu bar Home yang terdiri dari tools-tools yang digunakan untuk mengedit kata dan angka di dalam Microsoft Excel. Kemudian jika kita mengeklik menu bar File, kita akan mengacu kepada tampilan awal Microsoft Excel yang terdiri dari Home, New, Open, Info, Save As, Print, dan Blank Workbook. Kemudian pada menu bar Insert akan terdapat tools-tools yang digunakan untuk memasukkan gambar, bentuk, ataupun grafik yang terdapat di dalam Microsoft Excel. Pada menu Page Layout akan digunakan untuk mengatur kertas yang terdapat pada dokumen Excel, mengatur grid juga, dan mengatur tampilan dari kerja Excel. Kemudian pada menu bar formula akan terdapat rumus-rumus yang digunakan untuk melakukan operasi pada Microsoft Excel tersebut. Pada menu bar data digunakan untuk melakukan operasi pada data, seperti mengedit data ataupun memfilter data. Lanjut kepada menu review. Menu review digunakan untuk melihat data kembali, untuk memberikan notes dan juga memberikan komen pada data yang sudah diolah. Kemudian kita masuk ke menu view. Dalam menu view ini kita akan mengatur tampilan kerjanya dari Microsoft Excel, seperti heading-nya, grid line-nya, terus page layout-nya, dan data freeze-nya. Jika ada pertanyaan mengenai operasi Microsoft Excel atau tentang software Microsoft Excel sendiri, kita bisa menanyakannya pada menu bar Help yang terdapat dalam software Microsoft Excel tersebut. Microsoft Excel bekerja dalam lingkup kolom dan juga baris. Kolom di Microsoft Excel dilambangkan dengan abjad A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Kemudian, baris dalam Microsoft Excel dilambangkan dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Microsoft Excel mempunyai satuan kerja terkecil yaitu adalah sel. Dan sel ini bisa kita edit menggunakan tools-tools yang terdapat dalam Microsoft Excel. Seperti yang saya contohkan di sini, saya akan mengedit sel menggunakan Merge and Center. Merge and Center ini digunakan untuk menggabungkan beberapa sel menjadi satu. Kemudian, jika kita klik tanda ke bawah dalam Merge and Center, akan ada beberapa pilihan untuk mengedit sel, seperti menggabungkannya jadi satu ataupun memecah sel menjadi beberapa bagian. Saya akan menjelaskan mengenai operasi matematika yang terdapat di dalam Microsoft Excel. Sebelum saya menjelaskan mengenai operasi matematika tersebut, saya akan membuat tabel untuk mencontohkan operasi matematika tersebut. Lanjut, setelah tabel saya buat, tabel terdiri dari kolom A, kolom operator, kolom B, dan juga kolom hasil. Selanjutnya, saya akan mencontohkan mengenai operasi matematika penambahan. Dalam operasi matematika penambahan ini, saya masukkan kolom A itu 5, operator dengan lambang tambah, kemudian kolom B dengan angka 10. Kemudian saya tuliskan rumus sama dengan E8 ditambah G8.
kemudian saya enter, akan tertera dalam kolom hasilnya adalah 15. Kemudian jika saya ubah kolom A dari 5 menjadi 10, hasilnya pun juga akan ikut berubah, mengikuti penjumlahan dari kolom A dan juga kolom B. Untuk operator selanjutnya adalah pengurangan. Dalam pengurangan ini menggunakan operator minus. Dan untuk rumusnya sendiri sama seperti penjumlahan, sama dengan sel yang akan dikurangi minus sel pengurangnya. Kemudian jika salah satu sel pengurang ataupun yang dikuranginya itu diubah, hasil juga akan otomatis terubah, sama seperti penambahan. Untuk operasi perkalian, saya menggunakan operator bintang dalam Excel. Nah, untuk kolom A saya isikan nanti angka 2, kemudian kolom operator itu saya isikan lambang bintang, dan kolom B itu saya isikan angka 5. Kemudian dalam hasil nanti saya tuliskan sama dengan S10 bintang G10. Kemudian saya enter, hasilnya akan menjadi 10. Kemudian jika A dan B saya ubah, hasilnya juga akan mengikuti hasil yang sebenarnya dari perkalian A dan B. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah operasi pembagian. Dalam operasi pembagian ini menggunakan operator garis miring. Operator garis miring ini digunakan dengan penulisan sama dengan E11 garis miring G11. Hasilnya akan tertera dalam kolom hasil. Jika A dan B saya ubah, hasil juga akan ikut berubah mengikuti pembagian yang sebenarnya dari kolom A dan kolom B. Selanjutnya, saya akan mencontohkan penggunaan formula penjumlahan yang dilambangkan dengan sum. Untuk penggunaannya sendiri, kita tuliskan rumus sama dengan sum dalam kurung H8.2 H11 untuk menjumlahkan sel dari H8 hingga H11. Kemudian akan tertera di hasil sama dengan 20. Jika salah satu sel di antara H8 dan juga H11 itu saya ubah nilainya, otomatis hasil penjumlahannya juga akan ikut berubah. Tak terasa kita sudah ada dalam penghujung video pada hari ini. Banyak yang sudah kita dapatkan dalam video hari ini. Yang pertama, kita sudah mengenal apa itu Microsoft Excel, tools-tools yang terdapat dalam Microsoft Excel, bagaimana cara penggunaan Microsoft Excel dalam pengoperasian matematika. Kami berharap ilmu yang kami sampaikan ini bisa berguna bagi teman-teman siswa ataupun teman-teman guru yang di Desa Jatisarono. Terima kasih atas perhatian penonton pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.